Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4 yang bertemakan studi kasus tentang kejahatan cyber di game online. Eh, Kami beranggotakan 3 orang. Eh, saya sendiri Nur Faizi dan Dwiki Bagus Prasetyo serta Muhammad Fauzi Wicaksono. Kemudian pembagian tugasnya itu eh, saya sendiri bagian mencari materinya materinya serta eh, penjelasannya, kemudian Diki Bagus yang membuat PowerPoint, kemudian Muhammad Fauzi membuat paper. Oke, next. Bersama latar belakang. Game online adalah permainan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya, serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Arti game online dalam bahasa Indonesia adalah permainan daring. Biasanya, permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah game online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu. Menurut Andre Rose dan internet adalah sebuah teknologi dibandingkan sebagai sebuah genre permainan. Sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Di masa sekarang, semakin banyak orang yang bermain game online. Karena semakin banyak yang main, maka semakin banyak pula kesempatan untuk mencari keuntungan. Bisa dengan jual beli akun atau barang, dan tidak sedikit pula yang menggunakan cara licik dalam memperoleh keuntungan. Berikut akan dibahas kejahatan cyber di dalam game. Ya, selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan di sini yaitu banyaknya kejahatan cyber di game online. Maka dari itu kita harus tahu cara untuk mencegahnya. Next. Selanjutnya rumusan masalah yaitu pertama apa itu game online, yang kedua apa saja jenis kejahatan cyber yang ada di game online, yang ketiga ada bagaimana cara agar kita terhindar dari kejahatan cyber di game online. Next. Ya, tujuannya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah agar kita tahu apa saja jenis kejahatan cyber di dalam game online dan cara agar terhindar dari kejahatan tersebut. Next. Yaitu manfaat. Yang pertama satu teoritis, yaitu mengetahui jenis-jenis kejahatan cyber yang ada di game online. Yang kedua praktisnya, yaitu mengetahui bagaimana cara agar kita terhindar dari kejahatan cyber di game online. Next. Batasan diskusi, yaitu diskusi kali ini hanya mencakup tentang jenis-jenis kejahatan cyber yang ada di game online dan cara agar terhindar dari kejahatan cyber di game online. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Oke, selanjutnya metode penelitiannya yaitu bagian yang pertama pencarian masalah dan pencarian kasus, kemudian pengumpulan informasi dan analisis kasus serta mencari solusi, kemudian revisi, yang terakhir penyelesaian masalah. Next. Next. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Yang artinya metode ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan cyber di game online
yang ada pada masyarakat. Salah satunya yang kasus yaitu Carspray temukan ratusan phishing dari curi akun PUBG Mobile yang dikutip dari republika.co.id Jakarta. Para ahli di perusahaan keamanan cyber Kaspersky menemukan ratusan halaman phishing yang bertujuan untuk mencuri akun PUBG Mobile. Pakar keamanan di Kaspersky, Tatiana Barkova, mengatakan penjahat cyber mempersiapkan diri mereka untuk menyambut musim permainan baru. Halaman phishing yang kami temukan dirancang dengan cara yang sangat meyakinkan, baik dalam desain maupun antarmuka, yang biasanya sangat familiar bagi para gamer. Kata dia, dalam keterangan tertulis Rabu 25 November, jadi hasil analisis dari kasus di atas, yaitu banyaknya kasus kejahatan cyber bahkan di game online. Ada kejahatan cyber banyak yang menjadi korban karena ketidaktelitian mereka ketika mengakses situs game, yang menyebabkan mereka mengakses bukan situs official melainkan situs phishing. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan yang pertama, phishing. Phishing adalah suatu metode kejahatan dunia maya di mana akan diarahkan ke halaman palsu yang tampilannya dibuat persis seperti website yang asli untuk menjebak seseorang. Lalu ini ada alur dari phishing, yaitu korban lalu mengakses situs phishing, lalu mengisi data akun, lalu data akun diterima pelaku dan akun diambil alih oleh pelaku. Di atas terlihat proses phishing dilakukan, yaitu korban mengakses web palsu atau phishing, di mana korban mendapatkan link phishing bisa dari Facebook, Instagram, YouTube, atau media lain, di mana pelaku melakukan promosi. Kemudian setelah mengakses web phishing, korban mengisi informasi mencakup ID, password, email, dan informasi penting lainnya. Setelah mengisi informasi tersebut, data tersebut akan terkirim ke pelaku, di mana pelaku dapat dengan mudah mengakses dan mengambil alih akun korban. Cara agar terhindar dari phishing yaitu jangan pernah mengakses link-link aneh, apalagi yang menyuruh mengisi info pribadi. Lalu cek kembali keaslian link. Kedua, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Ini adalah alur dari carding. Pelaku menjual barang atau item, korban membeli, lalu pelaku mengirimkan item ke korban menggunakan kartu kredit curian. Carding tanpa pengetahuan korban. Lalu selesai, lalu selanjutnya pemilik kartu kredit masih sadar dan melakukan refund. Lalu barang yang sudah dibeli dikembalikan dan pembeli sadar bahwa ditipu. Dari gambar di atas terlihat alur proses transaksi jual beli di game online menggunakan kartu kredit hasil carding, yaitu biasanya jual beli item kurensi atau mata uang di dalam game, di mana setelah transaksi mengirim uang ke penjual dan mengirim ID password akunnya, penjual akan login ID pembeli dan melakukan pembelian menggunakan kartu kredit hasil carding. Setelah itu transaksi selesai, penjual dapat uang, pembeli dapat item yang dibelinya. Efek atau dampak dari kejahatan ini
yaitu setelah pemilik kartu kredit asli tahu bahwa kartu kreditnya dipakai, maka dia akan mengajukan refund atau pengembalian uang. Setelah refund dilakukan, maka item yang sudah dibeli pun akan ditarik kembali. Dan jika item sudah dipakai atau habis, maka akan terjadi pengurangan sampai minus yang berakibat jika tidak dilunasi, maka akun bisa dibanet atau diblokir secara permanen. Cara agar terhindar dari kejahatan ini adalah jika ingin melakukan pembelian, lakukan sendiri. Keamanan beli sendiri lebih jamin. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ada refund. Refund artinya transaksi yang dibatalkan. Refund biasanya dilakukan karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai keinginan. Dengan mengajukan refund, Anda dapat mengirimkan kembali barang yang tidak sesuai atau rusak tersebut ke penjual. Kemudian penjual atau toko online tersebut akan mengembalikan uang Anda. Ini adalah cara refund yang benar, tapi di dalam game online, refund biasanya disalahgunakan. Seperti ini. Next. Ya, alurnya seperti ini. Yaitu pelaku menjual barang atau item, kemudian ada pembeli gitu. Kemudian pelaku mengirimkan item ke korban, ya pelaku mengirimkan item ke korban, transaksi selesai, kemudian selang beberapa hari atau minggu, itu pelaku melakukan refund agar itemnya bisa kembali lagi ke pelaku. Sementara korban tidak tahu apa-apa dan ya refund. Next. Ya, ini yaitu dari gambar di atas terlihat alur refund hampir sama seperti carding. Bedanya ini memakai kartu kredit penjual itu sendiri. Jika menggunakan kartu kredit orang lain, maka waktu refund tidak pasti, tergantung berapa lama pemilik kartu kredit asli sadar bahwa kartunya dipakai. Jika memakai kartu kredit sendiri, maka penjual atau penipu bisa memperkirakan waktu refund. Dengan memperkirakan waktu refund, penjual bisa mengatur jalan jualannya dengan lebih teratur. Misalnya penjual menjual barangnya di suatu e-commerce, maka setiap 2 atau 3 minggu ia akan melakukan refund dan ia akan tutup akun dan bikin akun baru secara berulang terus-menerus tanpa ketahuan. Dan cara agar terhindar dari kejahatan ini yaitu jika ingin melakukan pembelian, lebih baik lakukan sendiri dan tidak menggunakan orang ketiga. Walaupun biasanya di orang ketiga itu lebih murah, tapi lebih baik kita lakukan sendiri. Karena keamanan pembelian itu lebih terjamin. Next. Kemudian ada profil cloning atau pemalsuan identitas gitu, membuat identitas palsu. Yaitu alurnya yaitu pelaku membuat akun palsu atau menyamar jadi orang terkenal. Biasanya ini jika di game online itu akan menyamar menjadi orang-orang terkenal di game online tersebut. Seperti misalnya di Mobile Legends ada nama Just No Limit, maka orang akan menyamar menjadi Just No Limit misal, dan membuat seolah-olah dia itu benar-benar orang tersebut. Dan itu dilakukan untuk dalam rangka menipu. Next. Ya, jadi gambar di atas terlihat bagaimana cara menipu menggunakan profil cloning, yaitu seperti tadi membuat membuat akun atas nama orang lain, biasanya orang terkenal atau pro player atau artis, dibuat seolah asli dan digunakan untuk menipu. Cara terhindar dari kejahatan ini yaitu cek dengan teliti keaslian akun. Walaupun dibuat semirip mungkin, pasti ada yang membedakan dia dengan akun aslinya. Ya, kesimpulan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan cyber semakin marak terjadi, termasuk di dalam game online. Dalam paper ini terdapat 4 macam kejahatan cyber di dalam game online, yaitu phishing, carding, refund, dan profile cloning. Cara untuk mencegah atau terhindar dari kejahatan di atas adalah jangan mudah tergiur terhadap sesuatu yang murah. Murah dalam hal ini sangat jauh berbeda dengan harga normal. Jangan mengakses link-link aneh, apalagi yang disuruh untuk memasukkan info akun. Cek kembali identitas pembeli apakah terpercaya atau tidak.
Dan alangkah baiknya jika ingin melakukan pembelian, lakukan sendiri dan tidak menggunakan orang ketiga karena keamanan pembelian sendiri lebih terjamin. Next. Kemudian sarannya yaitu 1, jangan mudah tergiur terhadap sesuatu yang terlalu murah biasanya. Kemudian cek kembali identitas pembeli. Maksudnya cek kembali identitas penjual. Ini ada sedikit typo. Cek kembali identitas penjual apakah terpercaya atau tidak. Yang ketiga ada jangan mengakses link aneh apalagi yang disuruh untuk memasukkan info akun. Yang keempat, jika ingin melakukan pembelian, lakukan sendiri dan tidak menggunakan orang ketiga karena keamanan pembelian sendiri lebih terjamin. Ya, next. Kemudian ini daftar pustaka dari Rido N 2020, ciri-ciri phishing dan cara mengatasinya. Dari Andi 2019, mengenal apa itu cybercrime dan jenis-jenis kejahatan di dunia maya. Next. Kemudian ada dari Agustin Setiawardani 2017, pentingnya 5 cybercrime yang patut diwaspadai pencinta game online. Kemudian dari Nisa Husnaina 2019, istilah penting dalam belanja online, return dan refund, apa bedanya? Next. Dan dari Anonim 2020, pengertian game online, sejarah hingga jenis-jenisnya. Ya, saya kembalikan lagi ke Ibu. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di stop record.